يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ينفذون إلا بسلطان. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang atas izinnya kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di hari yang mulia ini untuk bersama menjalankan ibadah salat Jumat, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman, yang melalui risalah beliau kita terbebas dari kegelapan dan kebodohan, serta insya Allah memperoleh hidayah hingga akhir hayat dan beroleh syafaat beliau di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan khatib untuk menyampaikan pengingat terutama kepada diri khatib sendiri bahwa menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diciptakannya manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi bagi semua makhluk ciptaannya merupakan sebuah hal yang harus selalu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bukti-bukti bahwa Islam mendorong kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Sebuah topik yang khatib kira relevan dengan kondisi umat Islam terkait capaian sains dan teknologi saat ini. Sebagaimana yang khatib sampaikan berupa penggalan ayat ke-33 surah Ar-Rahman pada pembukaan khutbah ini, yang terjemahannya berbunyi, hai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan atau sultan. Maka kita patut bersyukur bahwa salah satu nikmat diturunkannya Al-Quran kepada kita semua adalah diberikannya pengetahuan bahwa kita manusia diberi izin untuk menaklukkan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita memiliki kekuatan. Kaum muslimin yang sejatinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta melalui adab dan ilmu, telah membuktikan diri dalam sejarah mampu menjadi motor penggerak pertama kebangkitan sains modern di abad pertengahan, jauh sebelum kebangkitan Eropa yang meniru semangat kaum muslimin dalam mengembangkan sains. Kekuatan yang dimaksud dalam penggalan ayat ke-33 surah Ar-Rahman di atas mungkin sudah selayaknya pula ditafsirkan sebagai kekuatan berpikir dan kekuatan berkreasi, selain tafsiran kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan fisik. Perlu diingatkan kembali untuk menjadi motivasi kita bersama bahwa kaum muslimin pada abad pertengahan yang lalu dapat secara gemilang memimpin peradaban dikarenakan teguh dan konsisten menjalankan semangat Al-Quran yang mengutamakan pentingnya berpikir dalam membaca alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada gilirannya mereka mampu menjadi pelopor sains modern yang sekarang kita nikmati buahnya dalam bentuk teknologi. Sejarah mencatat bahwa hanya selang kurang dari 200 tahun setelah wafatnya Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui motivasi yang diberikan Al-Quran, dunia Islam telah melahirkan ilmuwan besar abad pertengahan, yaitu Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi salah satunya, yang tercatat dalam sejarah didaulat menjadi kepala perpustakaan Baitul Hikmah
atau House of Wisdom di kota Baghdad pada sekitar tahun 820 Masehi. Nama Al-Khwarizmi sekarang diabadikan dalam sains modern melalui istilah algoritma sebagai penghargaan atas karya-karyanya yang teramat fundamental bagi kemajuan peradaban. Kita tentu tidak dapat membayangkan dunia modern saat ini tanpa komputer, di mana konsep algoritma merupakan pilar utama pengembangannya. Tetapi saat ini hal tersebut tinggal menjadi kenangan, karena faktanya kita kaum muslimin dalam 1 abad belakangan ini berada di titik nadir dalam hal penguasaan sains dan teknologi. Marilah kita menengok kembali ke ayat 190 sampai 191 surah Ali Imran yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Lewat 2 ayat yang luar biasa ini, jelas terlihat betapa Islam menjunjung tinggi kegiatan yang bersifat ilmiah, yang menghantarkan orang pada pemahaman betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai kesimpulan bahwa tidak ada yang diciptakan dengan kesia-siaan. Sementara itu, sebagaimana juga terekam di dalam ayat 17 hingga 20 surah Al-Ghasyiyah yang artinya, maka tidaklah mereka mengobservasi unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka kegiatan observasi yang juga merupakan aktivitas yang tampaknya sangat dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kedua hal tadi kita gabungkan dengan sinyalemen ayat ke-33 surah Ar-Rahman, bahwa secara implisit mengindikasikan adanya peluang untuk menaklukkan alam dengan kekuatan pikiran, maka rasanya cukup untuk mengklaim bahwa Islam melalui Al-Quran sejatinya amat mendorong kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, sehingga pada gilirannya berkontribusi pada peradaban yang berkarakter rahmatan lil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lebih jauh lagi menelaah bagaimana dorongan tersebut diberikan, terutama dalam konteks memahami alam semesta dan pemanfaatannya. Berdasarkan telaah mendalam Profesor Dr. Agus Purwanto dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya, setidaknya terdapat 1108 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai alam semesta beserta isinya, yang sebagian baru dapat dipahami orang setelah secara sistematik dilakukan upaya pembacaan ayat-ayat kauniyah yang berserakan di alam. Dibandingkan dengan ayat mengenai muamalah yang berjumlah sekitar 300-an ayat, maka sudah semestinya dipahami bahwa sisi Al-Quran yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah di alam semesta tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagai contoh pertama, sisi Al-Quran yang berkaitan dengan ayat kauniyah di alam terekam dalam salah satu ayat di surah Al-Ghasyiyah yang tadi khatib bacakan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata sutihat yang berarti dihamparkan pada ayat tersebut sepintas akan menghantarkan orang secara harfiah berkesimpulan bahwa Al-Quran mengindikasikan bumi adalah datar. Memang tentu tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang berada di muka bumi ini melihat bahwa bumi yang dipijaknya terhampar datar. Tetapi mari kita berpikir lebih jauh lagi. Jika semua orang di semua tempat mengatakan bahwa bumi yang dilihatnya datar, maka fakta tersebut secara terang benderang menunjukkan bahwa bentuk bumi yang paling mungkin adalah bulat. Karena hanya bentuk itulah yang terhampar di mana-mana. Sehingga penafsiran terbaik dari ayat ini
adalah bahwa bumi harus bulat dan bukan datar. Contoh kedua dari ayat Al-Quran yang bersesuaian dengan observasi yang baru bisa dilakukan orang di abad ke-20 lalu adalah mengenai pergerakan gunung. Pada ayat ke-88 surah An-Naml secara eksplisit dinyatakan bahwa gunung berjalan sebagaimana awan berjalan. Tentu hal ini membuat bingung para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu. Bagaimana mungkin gunung yang mereka lihat kokoh berdiri, berjalan seperti awan di udara? Baru di pertengahan abad ke-20 ini, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh para ilmuwan, dibuktikan apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu, bahwa gunung sejatinya berdiri kokoh dengan akar menghujam ke dalam lempeng tektonik bumi yang bergerak laksana awan di atas cairan magma terbukti. Contoh ketiga adalah mengacu pada surah Ar-Rahman ayat ke-33 di mana ayat tersebut secara eksplisit pula menginformasikan bahwa orang dapat melakukan penjelajahan melintas bumi dan luar angkasa dengan menggunakan kekuatan. Sekarang hal yang dimaksud oleh ayat yang bersifat tantangan ini telah dapat dilakukan setelah munculnya pemahaman orang mengenai sunnatullah, gerak benda dan sifat material di alam yang diperoleh melalui aktivitas mengamati dan berpikir. Pemahaman ini pada gilirannya melahirkan teknologi roket yang memungkinkan orang menembus atmosfer bumi dan mengeksplorasi ruang angkasa. Masih banyak lagi contoh serupa lainnya yang dapat dijumpai di dalam Al-Quran. Kesemuanya menunjukkan eratnya kaitan antara ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah yang berserakan di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka atau tidak suka, harus diakui bahwa dalam kurun waktu beberapa abad belakangan ini, kita kaum muslimin terlihat tidak proporsional dalam memandang sisi Al-Quran yang memerintahkan untuk berpikir dan berpikir tentang alam dibandingkan dengan sisi Al-Quran lainnya. Sehingga tampaknya hal tersebut menjadi salah satu penyebab kemunduran kaum muslimin dalam hal penguasaan sains dan teknologi. Mendidik generasi muda kita agar kembali kepada semangat Al-Quran untuk mengamati dan berpikir tentang alam, serta secara kreatif memanfaatkan apa yang telah dipahaminya, tampaknya menjadi kunci utama agar kita kaum muslimin kembali dapat memimpin peradaban di muka bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ke-30 surah Al-Baqarah. Kita harus meyakini bahwa kegiatan mengamati dan memahami alam serta memanfaatkannya juga merupakan ibadah yang harus dipentingkan sebagaimana ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabina wardu 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wal ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wa aqimis salah.